Bilang dia rugi banyak, hampir cerai dengan istrinya. Itu bener-bener dia DM gue hampir cerai dengan istri. Wah, karena dia pakai uang kebutuhan, uang dapur, dan dia alokasikan untuk membeli koin-koin micin tersebut. Dan yang terjadi adalah kehancuran, bukannya untung, malah buntung, malah rugi. Bahkan rumah tangganya juga hampir hancur, guys. Yo guys, what's up? Lagi ngomongin Ken, saya kayak Indra Kesuma. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang lagi heboh banget di dunia sosial media, internet, atau dimanapun di Twitter trending topik, yaitu fenomena shitcoin di cryptocurrency atau koin-koin micin sebutannya. Jadi belakangan ini banyak banget koin-koin di cryptocurrency, token-token ataupun koin-koin yang tadinya sebenarnya hanya koin yang dibuat untuk lucu-lucuan atau untuk meme doang dan tidak ada fundamental, tidak ada project di dalamnya. Tapi malah akhirnya tadinya bercanda, malah diseriusin. Nah, ini banyak faktor yang pengaruh. Nah, kemarin di video sebelumnya, di video ini gue udah jelasin tentang Dogecoin yang bagaimana kenaikannya begitu luar biasa dalam waktu kurang dari setahun, hanya beberapa bulan saja mencapai di atas 10.000%. Salah satu faktor dan pengaruhnya adalah karena diinfluence oleh salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Nah, jadinya tadi koin yang tadinya hanya untuk meme, The most fun and ironic crypto, that is for sure. So crypto. We're taking Dogecoin to the moon. To the moon. koin bercandaan doang, yang bahkan smart kontraknya hanya di copy paste dari Bitcoin. Sejarahnya teman-teman bisa googling dan search sendiri ya, bagaimana Dogecoin itu berdiri. Teman-teman bisa baca di white paper dari Dogecoin itu sendiri. Jadi ini benar-benar koin untuk lucu-lucuan dan meme semata, tetapi akhirnya diseriusin guys. Ya karena kalau misalnya market cap-nya sudah ribuan triliun, itu bukan bercandaan lagi guys, tapi udah sesuatu yang menjadi besar dan serius. Bahkan sempat berada di ranking keempat, menyalip Ripple dan hampir menyalip BNB di coin market cap. Jadi ini benar-benar bukan bercandaan lagi. Tadinya koin ini hanya untuk lucu-lucuan, tapi kalau udah market capnya 1000 triliun udah nggak lucu lagi menurut gue guys, tapi udah bener-bener hal yang besar dan perlu diseriusin. Nah, fenomena ini pun muncul di kalangan masyarakat ya, khususnya yang awam dan tidak mengerti tentang apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, apa itu fundamental dan white paper aset dari sebuah token atau koin. Akhirnya ikut-ikutan dan FOMO dan membeli aset-aset ataupun kripto-kripto yang tadinya gue sebut koin micin tadi. Takutnya hal ini berdampak buruk terhadap industri cryptocurrency itu sendiri. Nah, kalau gue sendiri, gue ngebeli nggak koin-koin micin seperti itu, Dogecoin atau yang lain-lain. Gue sih beli ya, cuman gue belinya adalah iseng-iseng. Gue pengen tahu bisa senaik apa sih koin micin ini. Nah, gue sendiri ada ngebeli Dogecoin juga, gue ada ngebeli beberapa koin-koin micin yang bahkan belum listing. Seperti yang kemarin sempat heboh adalah SafeMoon, SafeMars, SafeEarth, dan sekarang muncul yang katanya koin anti killernya dari Dogecoin, yaitu Shiba Inu. Gambarnya gambar anjing ya kan, dan muncul lagi Akita, Inu, dan token-token sejenis lainnya ya. Jadi koin dan token-token micin lainnya yang bahkan tidak ada projectnya, tidak ada fundamental, dan murni skemanya adalah skema Ponzi. Pada akhirnya yang kasihan adalah yang belakangan masuk. Sistem dari skema Ponzi ini adalah menguntungkan yang lebih dulu. Kalau kalian lebih duluan beli koinnya, akhirnya akan ada orang yang beli di harga yang lebih tinggi. Yang duluan beli itu adalah akan untung. Bayangkan lu udah beli duluan nih ketika orang belum tahu. Akhirnya lu beli duluan, lu promoin di Instagram, lu promoin di Telegram, segala macam. Orang-orang akhirnya ikutan beli karena FOMO tadi, karena nggak mau ketinggalan. Mereka pengen untung juga. Dan akhirnya setelah dia naik, akan ada orang yang beli di pucuk ketika di harga tertinggi. Nah, itu adalah orang-orang yang rugi guys, yang nantinya orang-orang yang sial itu. Dan ketika si pemilik koin yang pertama sudah membeli, dia ngeliat targetnya sudah tinggi, mungkin sudah naik. Kita tidak bicara kenaikan 10%, 20% di sini. Tapi dalam skema Ponzi di cryptocurrency ini, kita bicara kenaikan 20 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi orang-orang yang ngebeli pertama, yang udah duluan ngerti dan tahu informasinya, dia udah beli, dan ketika udah naik 10 kali lipat, ya dia tinggal jual dan dia dump. Dan ini akan berdampak harganya. Bahkan ada salah satu postingan yang beredar di sosial media ya, ini heboh banget. Dalam waktu 3 hari dengan modal 300 juta menjadi 73 miliar. Bayangkan 300 ribu dalam 3 hari menjadi 73 miliar. Hanya karena dia membeli koin-koin micin. Berarti artinya bagus dong bang. Koin-koin micin ini bisa profitable dan kita bisa menguntungkan kita. Iya, super high risk dan super ya menguntungkan gitu. Sekali profit bisa 100 kali lipat, itu yang tertinggi gitu kan. Dan mengetahui fenomena ini, jujur kalau gue pribadi kadang-kadang ya tergoda juga pengen coba gue punya duit nganggur 100 juta, anggap gue bener-bener fully
100% gambling gitu ya. Nggak gue beli, dan gue ngelihat cara analisis shitcoin itu juga ada ya guys. Koin-koin micin ini juga bisa dianalisa sebenarnya. Perlu kita analisa adalah psikologi marketnya. Apakah sudah banyak orang yang membeli? Kita bisa ngelihat circulating supply-nya. Apakah koinnya sudah banyak beredar apabila shitcoin itu limited? Nah, kalau yang unlimited seperti Dogecoin sebenarnya agak susah ya dianalisa. Yang bisa kita lihat adalah fenomena dan tren saat ini. Contoh seperti Elon Musk, ketika dia nge-tweet dia akan berada di salah satu acara TV show di Amerika yang notabene-nya adalah acara lawakan gitu ya. Nah, banyak yang berpikir ketika nanti dia muncul di acara tersebut, maka Dogecoin akan $1. Tapi kenyataannya ketika dia muncul di acara tersebut, yang ada malah Dogecoin didump abis-abisan. Dan dari harga tertinggi hampir 11.000 per satu Dogecoin, sekarang turun di angka 5.000, 6.000. Dan mungkin video ini upload sudah, kita nggak tahu harganya akan terjadi seperti apa. Cuman back again, that kind of coin don't have fundamental, dan tidak ada projectnya sama sekali. Jadi ketika kalian membeli koin-koin seperti itu adalah 100% gambling. Mungkin kalian berkata seperti ini, tapi bang, lu juga trading di forex, lu juga trading di binary option, itu juga gambling. Yes, it's a gambling, but not 100% gambling. Nah, jadi gini, ketika kita bisa menganalisa sesuatu, entah itu bisnis ataupun entah itu instrumen investasi, maka presentasi dari gambling tadi akan berkurang. Tapi ketika di suatu instrumen investasi, kita sebut di sini adalah shitcoin yang kita mau bahas ya, shitcoin atau coin micin ini. Ketika kita invest dan kita sama sekali tidak tahu ini gimana, itu berarti benar-benar 100% gambling. Tapi ya, salah nggak? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di sini. Jadi tergantung pilihan kalian masing-masing. Kalau memang kalian merasa pengen coba ikutan, gue pribadi sih tidak merekomendasi ya, karena gue takut akhirnya kalian menganggap kripto jadi scam karena kalian rugi dan nyangkut di situ. Tapi ya ini seperti money game guys. Money game itu menguntungkan, profitable kalau lu adalah orang-orang awal. Tapi kalau lu join money game di pertengahan atau mungkin di akhir ketika sudah mau exit, dalam artian orang-orang yang udah join money game ini di awal, ya, kita bicara skema Ponzi di sini ya. Gue jelasin ke kalian. Ketika sudah di akhir, dia akan sial. Orang-orang angkatan terakhir ini, batch terakhir yang ngebeli koin-koin micin tersebut, yang ikutan money game tersebut, akan kehilangan uangnya, dan ini menguntungkan yang di atas. Makanya skema Ponzi itu seperti segitiga guys, semakin duluan semakin untung. Jadi kalau kalian udah beli si koin Shiba ataupun Dogecoin dari awal-awal, ya kalian beruntung karena kalian adalah angkatan pertama. Tapi kalau sudah terakhir, kalian akan kehilangan uang dan nyangkut. Kita nggak tahu berapa lama nyangkutnya, apalagi Shiba koin sudah listing di Binance. Ini sebenarnya hal yang agak mengejutkan buat saya, dan sudah listing, begitu listing CMC di CoinMarketCap dia sudah ranking 10 besar, hampir ya, sekitar 15, menyentuh ranking 15. Dan mungkin waktu video ini upload sudah berada di ranking berapa, gue pribadi nggak tahu. Dan ada satu koin juga ya, baru listing di Binance, dia sudah ranking 4. Nah, nama koinnya kalau tidak salah disingkat ICP ya, internet. Ntar gue lihat dulu, gue cek dulu supaya tidak salah. Jadi ini adalah fenomena yang luar biasa. Sebenarnya ada plus dan minusnya, ada banyak negatifnya juga. Namanya ICP, Internet Computer. Koin seperti itu baru listing beberapa jam saja sudah tembus ranking 4 di CoinMarketCap, mengalahkan USDT, Cardano, Ripple, dan juga Dogecoin. Bayangkan ya. Jadi fenomena seperti ini erat kaitannya dengan ada orang belakang, ada bandar-bandar yang punya duit gede. Jadi kalau misalnya kalian beruntung, kalian masuk di awal ya fine, still profitable. Kalian gabung di tengah ya still profit. Tapi kalau kalian di akhir ketika masa-masa dump terjadi, kalian harus siap dengan segala resikonya, kehilangan uang yang gede, nyangkut, ya anggapnya sudah hilang guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau bergabung ataupun membeli sebuah shitcoin atau koin-koin micin, pastikan itu adalah duit nganggur. Sekali lagi, jangan sampai pakai duit kebutuhan, karena ada beberapa yang nge-DM gua, dia bilang dia rugi banyak, hampir cerai dengan istrinya. Nah, itu bener-bener dia DM gua hampir cerai dengan istri. Apa? Karena dia pakai uang kebutuhan, uang dapur, dan dia alokasikan untuk membeli koin-koin micin tersebut. Dan yang terjadi adalah kehancuran, bukannya untung, malah buntung, malah rugi. Bahkan rumah tangganya juga hampir hancur guys. Mau cerai gara-gara hal seperti itu. Ada yang uang THR, dapat THR lebaran, dipindahin ke koin. Bukan boleh atau tidak, tepat atau kurang tepat. Kalau misalnya kalian mengincar investment yang long term, pilihlah koin-koin yang memang punya project yang jelas, seperti Cardano, Polkadot, Ripple. Banyak sekali koin-koin yang memang punya fundamental dan project-project yang memang kedepannya bisa diaplikasikan dan bisa diimplementasikan oleh banyak orang. Dan tentunya koin-koin tersebut ketika kita beli, kita punya rasa safety dan rasa ketenangan di situ. Jadi tergantung pilihan kalian. Kalau kalian mau terus jantungan terus, kalian mau terus-terusan khawatir, ya silakan. Ini bicara pilihan masing-masing. Kalau gua, jujur gua juga kadang-kadang pengen beli. Seperti SafeMoon gua juga beli. Koin-koin micin gua ada beli beberapa, tapi ya gua anggap ini adalah gua lagi main judi guys. Gua lagi main judi, gua taruh 10 juta, gua taruh 20 juta, gua ada safety. Gua tidak pernah minjam uang ataupun menaruh uang-uang kebutuhan yang benar-benar
aset-aset yang gua pengen jangka panjang usianya untuk gua pindahkan ke koin-koin micin. Karena ingat, beli koin micin sama dengan join money game. Bukan benar atau salah, tapi tepat atau tidak. Nah, pilihan tangan kalian masing-masing. So guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian bisa join di Telegram channel gua yang ngebahas tentang kripto dan memberikan informasi dan rekomendasi seputar koin-koin dan token-token yang menjadi pilihan gua dan pastinya berpotensi untuk dipump atau potensi untuk profit di masa depan. Kalian bisa join gratis di channel khusus trading crypto. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan sekali lagi hati-hati terhadap pilihan investasi kalian. Tangan kalian yang menentukan kalian profit, kalian rugi ke depannya. So guys, thank you so much for watching this video. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Ken. Salam profit.